Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Dikisahkan, suatu hari Baginda Raja membuat sebuah sayembara. Barang siapa yang bisa menggerakkan pedang tanpa menyentuhnya akan mendapatkan hadiah uang yang banyak. Pedang tersebut lalu diletakkan di tengah lapangan. Beberapa orang sakti segera mendaftarkan diri untuk ikut sayembara tersebut. Lalu satu persatu dari mereka mulai mencobanya. Peserta pertama merapalkan mantra sakti supaya pedang tersebut bisa bergerak. Namun sayangnya usahanya sia-sia. Pedang itu tetap pada tempatnya. Begitu juga dengan peserta kedua dan seterusnya. Mereka tidak ada yang mampu melakukannya. Sementara Abu Nawas yang sedang jalan-jalan melihat ada keramaian di tengah lapangan. Karena penasaran, ia pun segera mendatanginya. "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas kepada salah satu warga. "Paduka Raja sedang mengadakan sayembara," jawab orang tersebut. "Oh ya, sayembara apa itu?" tanya Abu Nawas kembali. "Siapa saja yang bisa menggerakkan pedang tanpa menyentuh akan diberi hadiah uang yang banyak," jawabnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun langsung mengajukan diri mengikuti sayembara. "Paduka, boleh saya ikut?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja boleh. Tapi apa kamu yakin bisa? Mereka orang-orang sakti saja, tidak ada yang berhasil," ledek Baginda Raja. "Kita lihat saja nanti, akan aku tunjukkan kepada Paduka," balas Abu Nawas. Kemudian ia pulang mengambil besi magnet. Lalu ia kembali menuju ke tengah lapangan. Saat Abu Nawas mengangkat besi magnet yang lumayan besar, tiba-tiba pedang yang terbuat dari besi tersebut langsung bergerak sendiri, berjalan mengikuti arah magnet yang dipegang Abu Nawas. "Lihat Paduka, pedang ini bisa bergerak tanpa disentuh," teriak Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal dengan akal cerdik Abu Nawas. Dan sesuai perjanjian, Baginda Raja lalu menghadiahi Abu Nawas sejumlah uang yang sangat banyak. Kisah selanjutnya. Pagi itu langit terlihat mendung. Awan hitam menyelimuti cakrawala, bertanda sebentar lagi akan turun hujan. Benar saja, tidak lama kemudian hujan pun mulai turun. Abu Nawas yang rencananya hari itu akan pergi terpaksa mengurungkan niatnya. Dia lebih memilih duduk di depan rumah sambil menikmati secangkir kopi. Ketika Abu Nawas sedang memandangi hujan, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok Abu Jahil tetangganya. Abu Jahil terlihat berlari tergesa-gesa menuju rumahnya sendiri. Sifat usil Abu Nawas pun muncul, ingin ngeledek Abu Jahil. "Hai pelit, kenapa kau berlari tergesa-gesa?" teriak Abu Nawas kepada Abu Jahil dengan sebutan pelit. "Biar tidak kehujanan, saya kan pakai jubah yang mahal. Sayang kalau sampai basah kena air hujan," kata Abu Jahil sambil meledek balik. "Sungguh bodoh, ada saja orang yang lari dari rahmat Allah," balas Abu Nawas tak mau kalah. "Maksudmu apa Abu Nawas? Siapa yang lari dari rahmat Allah?" tanya Abu Jahil tidak terima. "Bukankah hujan itu rahmat? Kenapa kau malah menghindarinya?" tanya balik Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil tidak bisa berkata apa-apa. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan keras. Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh melihat ulah Abu Jahil tersebut. Beberapa hari kemudian, ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung, ia merasakan sebentar lagi akan turun hujan. Ternyata dugaan Abu Nawas tepat. Rintik gerimis mulai turun dari langit.
Ia pun teringat cucian baju di rumahnya yang sedang dijemur. Saat itu juga Abu Nawas berlari dengan tergesa-gesa agar secepatnya tiba di rumah. Kebetulan melihat Abu Nawas berlari tergesa-gesa di tengah gerimis, Abu Jahil berteriak kepadanya, "Hai Abu Nawas, apakah kau lupa dengan tempo hari? Jangan lari dari rahmat Allah, jangan pula menghindarinya," kata Abu Jahil meledek Abu Nawas. Mendengar teriakan itu, Abu Nawas pun kaget dan merasa kata-katanya tempo hari dibuat serangan oleh Abu Jahil. Namun Abu Nawas yang cerdas dan cerdik tentu tak kehilangan akal untuk memberikan jawaban. "Memang siapa yang lari dari rahmat Allah, justru aku menghormatinya. Aku lari tergesa-gesa agar tidak menginjak rahmat Allah dengan kakiku," balas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, muka Abu Jahil menjadi kecut. Niatnya mau meledek, malah ia sendiri yang kembali kena. Kurang ajar Abu Nawas. Ada saja jawabannya. Batin Abu Jahil menahan emosi. Setelah Abu Nawas mengambil jemuran bajunya, ia duduk di depan rumah sambil memakan daging kambing. Ternyata Abu Jahil masih duduk di depan rumahnya. Melihat Abu Nawas makan daging kambing, Abu Jahil kembali meledek, "Hai Abu Nawas, jangan kebanyakan makan daging kambing, nanti cepat terkena darah tinggi," teriak Abu Jahil. "Saya kira Allah lebih tahu mana yang sedang terkena penyakit darah tinggi," balas Abu Nawas cengengesan. Jawaban itu diungkapkan oleh Abu Nawas karena dia mengerti bahwa Abu Jahil masih emosi gara-gara jawabannya tentang hujan. Jawaban Abu Nawas tersebut spontan membuat Abu Jahil bertambah emosi. Ia pun langsung masuk ke dalam rumah dan kembali menutup pintunya dengan keras. Cerita selanjutnya dikisahkan pada suatu pagi, Abu Nawas berjalan santai di pasar Baghdad, menikmati udara segar bercampur aroma rempah dan sayur mayur. Ia menikmati pemandangan para pedagang yang bersemangat menawarkan dagangannya. Saat melewati sebuah lapak sederhana, Abu Nawas melihat seorang nenek tua penjual sayur. Wajahnya keriput, namun matanya tajam dan bibirnya selalu tersenyum. Di hadapannya tertata rapih ikatan bayam, kangkung, dan daun mint segar yang menebarkan aroma wangi. Abu Nawas pun iseng bertanya, "Wahai nenek, mengapa harga sayurmu lebih mahal daripada pedagang lain?" Nenek itu menatap Abu Nawas dengan tenang. "Karena sayurku segar, nak. Aku menanamnya sendiri dengan tangan ini dan aku merawatnya dengan doa." Abu Nawas tertawa kecil, mencoba menggoda sang nenek. "Maksudnya doa, Nek? Kalau begitu, apakah sayur ini bisa membuatku kenyang hanya dengan mendoakannya juga?" Orang-orang di sekitar tertawa pelan mendengarkan gurauan Abu Nawas. Namun nenek itu menatap Abu Nawas dalam-dalam dan menjawab dengan suara lembut tapi tajam, "Nak, kalau begitu, untuk apa kamu makan roti? Cobalah kenyang hanya dengan membaca doa kenyang." Abu Nawas terdiam, tidak menyangka nenek tua itu menjawab dengan logika yang menohok. Orang-orang di sekitar tertegun lalu tertawa, bukan mengejek, melainkan kagum pada nenek penjual sayur. Namun Abu Nawas belum menyerah. Ia menatap nenek itu sambil berkata, "Tapi Nek, bukankah semua rezeki itu sudah ditentukan Allah? Kalau begitu, aku tidak perlu membeli, karena jika Allah menakdirkan aku makan sayurmu, maka akan tiba juga di piringku." Nenek itu tersenyum kecil, menatap Abu Nawas dengan sorot mata penuh kasih sayang. "Benar, Nak, rezeki sudah ditentukan, tapi Allah juga memerintahkan kita untuk berusaha. Bahkan Nabi Musa pun menjemput rezekinya dengan menggembala domba.
jika kau menunggu sayur ini tiba di piringmu tanpa membeli, mungkin kau akan memakannya saat sudah busuk di tempat sampah." Abu Nawas tertegun. Ia menunduk, mengusap janggutnya pelan dan tertawa. "Wahai Nek, hari ini aku kalah debat denganmu. Aku akan membeli sayurmu bukan karena aku kalah, tapi karena aku belajar satu hal penting." Nenek itu bertanya pelan, "Apa itu, Nak?" Abu Nawas menatapnya dengan hormat dan berkata, "Bahwa rezeki itu harus dijemput dengan usaha dan kerendahan hati." Orang-orang di pasar tersenyum, terharu melihat Abu Nawas yang terkenal cerdas itu mengakui kekalahannya dengan lapang dada. Sejak hari itu, Abu Nawas selalu menyempatkan diri membeli sayur pada nenek tua itu setiap kali ia ke pasar, meski hanya sekedar menegur dan mendengarkan nasihat bijaknya. Dan di malam hari, ketika Abu Nawas berdoa di atas sejadahnya, ia teringat kata-kata sang nenek dan berbisik, "Ya Allah, buatlah aku serendah hati nenek penjual sayur itu yang ilmunya sederhana, namun menuntun hati manusia untuk selalu rendah hati." Cerita selanjutnya. Pada suatu pagi yang tenang di kota Baghdad, datanglah seorang tamu dari negeri jauh. Ia adalah seorang biksu bernama Biksu Lingling, dikenal bijak, tenang, dan memiliki keyakinan kuat tentang reinkarnasi. Menurutnya, setelah manusia meninggal, jiwanya akan lahir kembali menjadi makhluk lain. Bisa jadi seorang burung, seekor monyet, atau bahkan sebongkah batu. Dengan penuh keyakinan, Biksu Lingling datang ke istana dan berkata kepada Baginda Raja, "Tuanku, izinkan hamba berdebat dengan orang paling cerdas di negeri ini tentang kehidupan setelah kematian." Raja tersenyum dan tanpa berpikir panjang langsung berkata, "Itu tugasnya Abu Nawas." Abu Nawas pun dipanggil. Ia datang seperti biasa, mengenakan jubah lusuh, membawa tongkat tua, dan memakai sandal jepit sebelahnya, yang satu biru, yang satu lagi entah warna apa. Biksu Lingling langsung menyapa, "Abu Nawas, aku percaya setelah mati manusia akan terlahir kembali. Bisa jadi hewan, bisa juga jadi batu. Bagaimana menurutmu?" Abu Nawas mengangguk santai dan menjawab, "Oh, jadi nanti bisa reinkarnasi jadi batu ya?" Ia mengangkat alis dan melanjutkan, "Saya sih kenal beberapa batu, cocok banget jadi tetangga saya itu." Abu Nawas diam tapi keras kepala. Semua yang hadir tertawa, bahkan Biksu Lingling pun ikut tersenyum, meskipun ia berusaha tetap serius. "Jangan bercanda," katanya, "ini hal penting. Reinkarnasi itu bentuk keadilan semesta. Kalau orang berbuat jahat, bisa lahir jadi nyamuk. Kalau baik, bisa lahir jadi pangeran." Abu Nawas tiba-tiba berdiri, menatap sang biksu dan bertanya, "Kalau begitu, kenapa kamu enggak pernah ingat waktu dulu jadi kodok?" Biksu terdiam. Ia tak bisa menjawab, karena menurut ajarannya, memori jiwa tidak ikut terlahir kembali. Abu Nawas pun tertawa pelan. "Loh, kalau nggak bisa ingat, kita mau belajar dari mana? Dari kodok-kodok terdahulu?" Gelak tawa pun pecah kembali di ruangan itu. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia kemudian berkata dengan nada lebih tenang, "Saya percaya hidup ini hanya sekali, tapi di dalamnya banyak kesempatan. Setelah mati, bukan jadi ayam, bukan juga batu, tapi kita akan diadili." Ia menatap sang biksu dan berkata, "Nanti akan ditanya apa yang kau lakukan selama hidupmu." Kali ini Biksu Lingling mulai mendengarkan dengan serius. Bayangkan, kalau reinkarnasi itu nyata, hari ini kamu manusia, besok jadi kucing, lusa jadi semangka, sampai kapan kamu mau muter-muter kayak gangsing? Biksu tertawa, tapi kali ini lebih pelan, seperti orang yang mulai merenung.
"Lalu menurutmu," tanya sang biksu pelan, "apa yang terjadi setelah mati?" Abu Nawas tersenyum, matanya tajam tapi hangat. "Setelah mati, kita tidak dikocok ulang seperti dadu. Kita bertanggung jawab atas hidup kita, karena hidup bukan mainan tapi ujian." Hening menyelimuti ruangan. Setelah lama terdiam, Biksu Lingling bertanya perlahan, "Abu Nawas, apakah aku masih bisa belajar jalan yang kamu tempuh?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Selama kamu belum reinkarnasi jadi batu, masih bisa." Beberapa minggu kemudian, terdengar kabar menggembirakan. Biksu Lingling masuk Islam. Ia mengganti namanya menjadi Abduling. Ia masih suka duduk bersila, tapi kini sujudnya jauh lebih sering. Dan orang-orang di Baghdad pun berkata, Abu Nawas memang lucu, tapi kata-katanya bisa membuat hati ikut bersujud. Kisah selanjutnya dikisahkan, Abu Nawas tengah kemalaman di suatu kota yang baru saja ia singgahi. Angin yang berhembus kencang membuat Abu Nawas kedinginan hingga menusuk tulang. Apalagi kala itu ia sudah merasakan kantuk berat. Ia pun berkeliling di tengah malam mencari rumah untuk menumpang menginap. Akan tetapi tidak ada satupun rumah penduduk yang penghuninya masih terjaga. Mereka semua sudah tertidur lelap. Tiba-tiba pandangannya tertuju kepada sebuah bangunan megah yang menjulang tinggi. Ketika ia mendekati bangunan tersebut, ternyata pintunya tidak terkunci. Setelah ia masuk ke dalamnya, tampaklah beberapa kursi panjang berjejer. Karena saking kantuknya, ia pun segera rebahan di kursi dan tertidur. Keesokan paginya, para pendeta menemukan Abu Nawas sedang tertidur lelap di atas kursi. Mereka terkejut dan marah karena mereka menganggap itu adalah tempat suci yang tak boleh dimasukin oleh sembarang orang. "Hai bangun, kenapa kau tertidur di sini?" tanya seorang pendeta dengan nada tinggi. Abu Nawas yang masih kantuk perlahan-lahan membuka kedua matanya. "Maaf tuan, saya numpang tidur semalam. Aku belum beristirahat," jawab Abu Nawas. "Tapi ini bukan penginapan, ini adalah gereja tempat untuk berdoa," jawab tuan pendeta. "Apa kalian yakin kalau ini tempat yang tepat untuk berdoa?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja, kami setiap minggu berdoa di sini dan keinginan kami selalu dikabulkan," jawab salah satu pendeta. "Benarkah? Tapi kenapa doaku tadi malam tidak terkabul?" tanya Abu Nawas. "Kau berdoa di sini? Kamu itu kan orang Muslim, dan doa apa yang kau panjatkan?" kata pendeta balik bertanya. "Aku berdoa agar tidurku tidak terganggu, tapi nyatanya kalian datang membangunkanku," jawab Abu Nawas. Para pendeta ini pun tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Mereka lalu menyarankan supaya Abu Nawas beristirahat di tempat yang sudah disediakan. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah, pasar Baghdad dipenuhi para pedagang yang sibuk menggelar dagangan, sayuran, daging, kain sutra, hingga perhiasan mahal berjajar di setiap sudut. Tiba-tiba Abu Nawas muncul berjalan pelan sambil menenteng kantong besar di pundaknya. Wajahnya serius, matanya menatap lurus ke depan. Orang-orang menatap penasaran. "Hai Abu Nawas," sapa pedagang kurma, "apa yang kau bawa pagi-pagi begini?" Abu Nawas menatapnya, lalu berteriak lantang hingga semua aktivitas terhenti. "Wahai penduduk pasar Baghdad, hari ini aku menjual dosa. Siapa mau beli dosanya sendiri?" Orang-orang tertegun. Pedagang kain yang sering menipu ukuran, pedagang ikan yang suka menukar ikan busuk dengan ikan segar, juga penjual rempah yang mencampur lada dengan pasir, semuanya menahan napas.
"Apa maksudmu menjual dosa?" tanya seorang pemuda heran. Abu Nawas tersenyum licik. "Setiap hari kalian menimbun dosa karena menipu pembeli, mengurangi timbangan, menindas orang miskin. Hari ini aku membawa dosa kalian dalam kantong ini. Siapa mau beli dan membawanya pulang?" "Kau gila Abu Nawas, siapa yang mau beli dosa?" gerutu pedagang ikan sambil tertawa mengejek. Abu Nawas menatap mereka tajam. "Baiklah, jika tak ada yang mau membeli, berarti kalian ikhlas jika dosa ini aku kembalikan kepada pemiliknya sekarang juga." Ia membuka kantongnya perlahan. Tiba-tiba puluhan kertas berterbangan tertiup angin. Kertas-kertas itu menempel di wajah dan badan para pedagang. Mereka menjerit histeris ketika membaca tulisan di kertas itu. Ini dosa menipu pembeli, ini dosa menindas anak yatim, ini dosa mengurangi timbangan. Orang-orang yang berjalan di pasar menatap mereka dengan jijik dan marah. Pedagang-pedagang itu gemetar ketakutan. Beberapa berlutut di hadapan Abu Nawas sambil menangis. "Ampuni kami Abu Nawas, kami tidak mau dosa ini menempel selamanya. Kami bersumpah akan jujur mulai hari ini." Abu Nawas menatap mereka satu persatu dengan tatapan tajam, lalu menepuk kantong kosongnya. "Ingat baik-baik," katanya pelan namun menusuk. "Dosa ini hanya tulisan, tapi di akhirat nanti semua akan nyata. Jika kalian masih menipu, maka dosa itu akan menempel selamanya dan tak ada yang bisa menolong kalian." Pedagang-pedagang itu menunduk, menitikkan air mata. Mereka menatap Abu Nawas dengan penuh rasa hormat dan takut. Sejak hari itu, tak ada satupun pedagang yang berani menipu di pasar Baghdad. Semua tunduk pada Abu Nawas yang dianggap bukan hanya orang cerdik, tapi juga utusan pengingat dari Tuhan. Abu Nawas pun pulang dengan senyum tipis di wajahnya. Menjual dosa memang tak ada yang mau membeli. Tapi hari ini, bahwa dosa tak bisa dijual atau ditawarkan. Di suatu pagi yang hangat di kota Baghdad, matahari belum terlalu terik, tapi pasar sudah ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangannya. Unta-unta berderap membawa rempah, dan aroma roti pipi segar menguat dari gang-gang kecil. Namun, ada satu kabar yang sedang berhembus kencang seperti angin musim semi. Telah muncul tukang cukur yang bisa membuat orang jelek jadi tampan. "Benarkah?" "Ah, cuma gosip. Temanku mencoba. Katanya memang beda wajahnya. Jangan-jangan ini sihir." Begitulah kira-kira pembicaraan warga Baghdad selama beberapa hari terakhir. Di kedai kopi, di tukang kayu, bahkan di masjid pun orang-orang membicarakan hal yang sama. Tukang cukur ajaib yang terletak di ujung lorong sempit dekat pasar kuda. Dan seperti biasa, kabar itu akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas, si penyair sekaligus ahli logika yang terkenal dengan kecerdikannya. Awalnya Abu Nawas tak ingin ambil pusing, tapi semakin banyak orang membicarakannya, semakin gatal telinganya. Maka ia memutuskan pergi ke tempat tukang cukur tersebut. Ia mengenakan jubah lamanya yang warnanya sudah agak pudar, dan sandal yang solnya sudah minta diganti. Tapi wajahnya seperti biasa tetap menyimpan senyum misterius. Setibanya di sana, pintu kayu terbuka dan suara lonceng kecil berdenting. Seorang lelaki berjenggot rapi dengan pakaian putih menjemputnya. "Selamat datang Tuan. Apakah Tuan datang untuk potong rambut atau untuk menjadi tampan?" tanya tukang cukur. Abu Nawas tersenyum, duduk di kursi rotan yang sudah agak tua tapi masih kokoh. "Aku ingin tampan lebih muda dan gagah Tuan," jawabnya. "Kau datang ke tempat yang tepat Tuan," kata tukang cukur. Begitu banyak orang yang bilang begitu,
tapi aku ingin membuktikannya sendiri, ucap Abu Nawas sambil memperhatikan cermin besar di dinding. Tak perlu khawatir Tuan, pisau cukurku diasah dengan doa dan sisirku terbuat dari tanduk rusa yang hanya makan daun zaitun, jawab si tukang cukur dengan penuh percaya diri. Prosesnya dimulai. Si tukang cukur menyisir rambut Abu Nawas dengan pelan, seperti sedang melukis di atas kepala. Lalu ia mengambil minyak dari botol kecil yang berbau harum rempah-rempah. Abu Nawas mulai meremelek karena wanginya yang menenangkan. Ini minyak dari daun cedar, air embun pagi, dan 1 tetes air mata unta betina, jelas si tukang cukur dengan serius. Abu Nawas mengangguk-angguk, setengah percaya, setengah bingung apakah ini sedang dipijat atau dibohongi. Kemudian rambut dipotong dengan rapi, tidak terlalu pendek tapi cukup membentuk wajah. Janggut dirapihkan, alis disentuh sedikit dengan benang halus. Akhirnya setelah hampir 1 jam, sang tukang cukur berkata, "Tuan, sekarang lihatlah di cermin. Ini dia, dirimu yang baru." Abu Nawas menatap cermin dengan teliti. Ia memiringkan kepala ke kiri lalu ke kanan. Ia mencubit pipinya, mengedipkan mata, dan menarik napas dalam-dalam. Lalu ia berkata, rambutku memang lebih rapi, tapi wajahku masih wajah yang sama." Si tukang cukur mengangkat alis. "Tuan tidak puas?" tanya tukang cukur. Abu Nawas pun menjawab, "Bukan tidak puas, tapi katanya setelah potong rambut di sini, wajah jadi tampan. Aku masih seperti kemarin. Kalau ada yang berubah, mungkin hanya karena aku belum cuci muka saja." Tukang cukur itu tertawa ringan. "Ah Tuan, saya ini cuma tukang cukur Tuan. Saya bisa memotong rambut, bukan memotong usia. Saya bisa merapikan bentuk, bukan mencetak ulang wajah." Abu Nawas menatapnya, lalu mencekat sambil setengah berbisik, "Tapi kau mengatakan bisa membuat orang jelek jadi tampan. Coba Tuan bayangkan, saat usia Tuan masih muda dengan rambut seperti ini, bukankah Tuan akan kelihatan tampan?" ujar si tukang cukur. Mendengar alasan tersebut, Abu Nawas pun hanya tersenyum. "Jadi semua ini hanya permainan pikiran," ucap Abu Nawas. Lebih tepatnya, penyadaran bahwa manusia sering lupa. Yang jelek bukan wajahnya, tapi pikirannya yang selalu membandingkan, timpal tukang cukur. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Baiklah, aku akui, ini salah satu potongan rambut terbaik yang pernah aku alami." Ia berdiri merapihkan jubahnya dan menatap cermin sekali lagi. "Dan mungkin tampan itu bukan dari bentuk, tapi dari cara pandang," ucap Abu Nawas. Sambil berjalan keluar, ia melambaikan tangan pada si tukang cukur. "Terima kasih, kau tidak hanya mencukur rambutku, tapi juga egoku." Dan begitulah Abu Nawas kembali ke jalanan Baghdad, bukan dengan wajah baru, tetapi dengan pikiran yang lebih jernih dan cerita baru untuk diceritakan kepada dunia. Pada suatu hari, pasar kota yang biasanya ramai dengan penjual dan pembeli mendadak lebih riuh dari biasanya. Bukan karena diskon besar-besaran, tapi karena 2 tokoh legendaris tengah beradu mulut di tengah kerumunan. Bukan bertengkar, melainkan debat seru penuh tawa antara Abu Nawas dan sahabat lamanya, Wali Paidi. Dengan suara lantang dan gaya khasnya yang santai, Wali Paidi berkata, "Menurut saya, orang yang paling bijak itu adalah yang bisa tidur di mana saja, makan apa saja, dan tetap bahagia." Orang-orang mengangguk-angguk sampai Abu Nawas mengangkat alis dan menjawab dengan gaya menggoda, "Kalau begitu, kambing lebih bijak dari manusia. Dia bisa tidur di jalan, makan daun, dan selalu bahagia."
Sontak semua orang yang mendengar tertawa terpingkal-pingkal. Tapi Wali Paidi tak mau kalah. "Abu Nawas, kau memang cerdik, tapi mukamu itu kayak orang yang habis ditagih utang 5 kali sehari." Abu Nawas mengangguk tenang. "Itu karena aku sedang meniru wajah sabar dari Nabi Ayub. Tapi kenapa wajahmu seperti orang habis rebutan sandal di masjid?" Tawa meledak lagi hingga para pedagang lupa dagangannya. Tak mau kalah, Wali Paidi menguji Abu Nawas. "Kalau kamu memang pintar, jawab ini. Mana yang lebih berat, 1 kilogram kapas atau 1 kilogram besi?" Abu Nawas menjawab cepat tanpa pikir panjang. "Yang lebih berat adalah pertanyaanmu, karena semua orang tahu jawabannya sama, tapi tetap saja ditanyakan." Wali Paidi melongo, lalu tertawa sambil menepuk jidat. "Astagfirullah, ini orang licin kayak belut ditagih minyak zaitun." Giliran Abu Nawas menguji balik. "Nah sekarang, mana yang lebih besar, orang yang banyak ilmunya atau orang yang banyak hutangnya?" Wali Paidi menjawab sambil tersenyum kalem, "Tentu saja orang yang banyak hutangnya." Abu Nawas heran, "Loh, kenapa bisa begitu?" Wali Paidi menjawab, "Karena orang yang banyak hutangnya itu tiap malam lebih khusyuk berdoa, nangisnya lebih dalam, zikirnya lebih lama. Sedangkan yang banyak ilmunya kadang malah lupa berdoa." Suasana langsung hening, lalu disambut tawa meledak serentak. Para pedagang, pembeli, bahkan pengemis yang lewat ikut tertawa. Akhirnya Abu Nawas dan Wali Paidi saling mengangguk penuh hormat. Abu Nawas berkata, "Debat denganmu seperti makan sambal, pedas tapi bikin nagih." Wali Paidi tertawa sambil menepuk bahu sahabatnya. "Dan kamu itu seperti kopi pahit, bikin melek meski kadang nyesek." Mereka pun pulang beriringan dengan kepala tegak dan perut kram karena terlalu banyak tertawa. Cerita selanjutnya dikisahkan, di kampung seberang ada seorang rahib yang terkenal religius. Masyarakat di sana menganggap sang rahib dapat mengetahui hal-hal yang gaib. Tak pelak, ia menjadi panutan warga. Banyak orang yang berdatangan untuk meminta doa. Ada juga yang meminta untuk diramal masa depannya. Sang rahib sesumbar bahwa dialah jalan menuju surga. Barang siapa ingin selamat dari siksa api neraka, maka harus menurut apa yang dikatakan oleh sang rahib. Suatu hari, sang rahib melancong ke daerah Abu Nawas. Ia bermaksud untuk menyebarkan ajaran miliknya. Setelah memasuki gerbang kota Baghdad, ia berjalan menyusuri lorong-lorong kota dengan berpakaian layaknya orang suci. Sang rahib berjalan menggunakan tongkat di tangannya. Karena baru pertama kali memasuki kota Baghdad, ia terlihat kebingungan. Ia tak tahu jalan arah menuju pasar. Beberapa kali ia mondar-mandir tepat di depan rumah Abu Nawas. Abu Nawas yang kebetulan sedang duduk di depan rumahnya terus memperhatikan sang rahib, hingga muncullah perasaan curiga pada diri Abu Nawas. Gerak-geriknya sangat mencurigakan, tapi sepertinya dia bukan maling. Masa maling berpakaian seperti orang suci, pikir Abu Nawas dalam hati. Karena penasaran, Abu Nawas pun menegurnya. "Wahai tuan, sepertinya Anda bukan orang sini." "Siapa Anda?" tanya Abu Nawas. "Anda benar, saya memang bukan orang sini. Saya adalah seorang rahib," jawab orang tersebut. "Rahib? Apa itu rahib?" tanya Abu Nawas kembali. "Rahib itu adalah orang yang membimbing manusia jalan ke surga," kata sang rahib menjelaskan. "Oh, begitu ya. Tapi tadi saya perhatikan Anda terlihat sedang kebingungan."
Sudah berapa kali Anda mondar-mandir tepat di depan rumah saya? Memangnya Anda mau kemana? Tanya Abu Nawas. Saya mau berdakwah di pasar, tapi saya tidak tahu kemana jalan arah menuju pasar, jawab sang rahib. Mendengar jawaban tersebut, spontan Abu Nawas tertawa. Hal ini membuat sang rahib menjadi emosi. Ia merasa harga dirinya direndahkan. Kenapa kamu tertawa? Kamu mengejek saya, bentak sang rahib. Bukan begitu tuan, Anda jangan salah paham, balas Abu Nawas mencoba menenangkan. Lalu kenapa kamu menertawai saya? Tanya sang rahib dengan emosi. Begini tuan, saya cuma tidak habis pikir. Anda kan mengaku sebagai rahib, orang yang katanya bisa membimbing manusia menuju jalan ke surga. Bagaimana Anda bisa membimbing manusia ke jalan ke surga, sementara jalan menuju pasar saja Anda tidak tahu? Celetuk Abu Nawas. Wajah sang rahib mendadak berubah pucat karena menahan malu. Ia pun segera pergi meninggalkan Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Pada suatu hari yang tenang di kota Baghdad, suasana istana Baginda Raja mendadak berubah menjadi tenang. Sebuah kabar menyebar cepat. 3 tamu penting dari negeri-negeri jauh telah datang ke istana. Mereka adalah seorang pendeta dari barat, seorang filosof dari Yunani, dan seorang penyair dari Persia. Ketiganya terkenal akan kecerdasan dan kefasihan lidah mereka. Tujuan mereka datang ke Baghdad bukan untuk berdagang atau berwisata, melainkan untuk menantang siapapun di istana dalam debat terbuka. Baginda Raja menerima mereka dengan tangan terbuka dan berkata, "Negeri kami kaya dengan ilmu dan orang-orang bijak. Tapi siapakah yang ingin kalian ajak berdebat?" Pendeta menjawab dengan percaya diri, "Kami ingin berbicara dengan orang paling cerdas di kota Baghdad." Filosof menambahkan, "Kami tidak datang untuk mencari lawan, tapi kawan dalam berpikir." Penyair menyeringai, "Namun jika kawan berpikir itu tidak sejalan, maka debat adalah seni tertinggi." Baginda Raja tersenyum lebar. "Kalau begitu, hanya ada satu orang yang pantas menerima tantangan kalian, yaitu Abu Nawas." Mendengar namanya disebut, Abu Nawas yang sedang bersantai di taman istana segera dipanggil menghadap. Ia datang dengan pakaian sederhana dan senyum setengah tidur. Setelah dijelaskan maksud kedatangan ketiga tamu itu, ia mengangguk ringan. "Tapi ada syaratnya," kata sang pendeta. "Kami akan berbicara dengan bahasa kami masing-masing, dan hanya mereka yang bisa memahami ketiganya yang boleh menanggapi kami." Abu Nawas mengangguk, tampak tidak terganggu sama sekali. "Tidak masalah, aku akan menjawab kalian dalam bahasa yang kalian pahami atau bahkan tidak dipahami," katanya sambil tertawa kecil. Para menteri saling berbisik, bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menghadapi 3 orang itu dalam 3 bahasa asing sekaligus. Tapi Baginda Raja percaya, dan debat pun diumumkan akan diadakan keesokan harinya di aula utama istana. Aula istana dipenuhi pejabat, ilmuwan, dan rakyat yang penasaran. Abu Nawas berdiri seorang diri di tengah ruangan, sementara ketiga tamu berdiri berjejer di hadapannya. Pendeta berbicara terlebih dahulu dalam bahasa Latin. "Veritas esluk in tenebris, quomodo homo sine fide vivit." Abu Nawas tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menunjuk ke langit, lalu ke dadanya sendiri, lalu ke bumi. Isyarat yang membingungkan semua orang. Filosof maju berikutnya berbicara dalam bahasa Yunani. "Iskepsi einai I arti dis eleftherias, ti einai I alatehia koris logiki." Abu Nawas tersenyum, lalu mengambil sebutir batu kecil dari lantai, melemparnya ke udara, menangkapnya kembali, lalu menggenggamnya sejenak
sebelum meletakkannya di tanah dengan hormat. Lalu datang giliran penyair berbicara dalam bahasa Persia. Dalat rabah sir bespar nahbah ehkal eghal bedon ehas ceh piden mandar. Abu Nawas membuka sehelai kertas kosong dari sakunya, meniupnya, lalu melipatnya menjadi burung kertas dan menerbangkannya di udara. Penonton yang tadinya bingung kini mulai terdiam, terpaku pada simbol-simbol itu. Raja Harun meminta Abu Nawas menjelaskan semua tindakannya. Jelaskan padaku, wahai Abu Nawas, apa maksudmu dengan gerakan-gerakan tadi? Mereka berbicara dengan bahasa asing, tapi kau menjawab tanpa sepatah kata pun. Abu Nawas melangkah maju. Wahai Paduka, izinkan hamba menjawab satu persatu. Kepada pendeta, katanya. Ia bertanya, bagaimana manusia bisa hidup tanpa iman? Aku menjawab dengan menunjuk ke langit bahwa Tuhan adalah cahaya, ke dadaku bahwa keimanan adalah di hati, dan ke bumi bahwa hidup adalah pengabdian. Iman bukan terletak di mulut atau doktrin, tapi di dalam perbuatan. Pendeta tertegun, ia mengangguk dalam diam. Kepada filosof, lanjut Abu Nawas, ia bertanya tentang kebenaran tanpa logika. Aku menjawab dengan batu kecil. Logika itu seperti batu, bisa dilempar untuk menyerang, bisa ditimbang untuk menilai, tapi paling bijak bila ditaruh sebagai fondasi. Kebenaran bukan soal menang debat, tapi bagaimana logika ditempatkan dengan rendah hati. Filosof menatap ke bawah, tersenyum malu-malu. Dan kepada penyair, kata Abu Nawas dengan lembut. Ia bertanya apa gunanya logika tanpa rasa. Aku jawab dengan kertas kosong yang kutiup dan kulipat jadi burung. Kata-kata yang indah bisa membawa jiwa terbang jika dibentuk dengan hati. Rasa bukan lawan dari logika, tapi sayapnya. Penyair terharu, matanya sedikit basah. Ruangan yang tadinya sunyi, lalu tepuk tangan bergemuruh dari para hadirin. Baginda Raja berdiri dan bertepuk tangan paling keras. Abu Nawas, kau tidak hanya memahami bahasa mereka, tapi juga bahasa hati mereka. Ketiga tamu itu kemudian maju dan membungkuk di hadapan Abu Nawas. Pendeta berkata bahwa iman tak hanya bisa diajarkan lewat kitab, tapi lewat perbuatan. Filosof menambahkan, logika tak selamanya harus menang, kadang ia harus belajar duduk tenang. Penyair berkata, puisi tanpa makna adalah angin, tapi puisi Abu Nawas adalah angin yang membawa arah. Hari itu nama Abu Nawas kembali harum di seluruh penjuru negeri, tidak hanya karena kecerdikannya, tapi karena kemampuannya menjawab dengan cara yang paling sulit namun paling kuat. Baginda Raja tersenyum puas dan berkata dalam hati, di dunia ini banyak orang fasih berbicara, tapi sedikit yang mampu membuat orang memahami tanpa kata-kata. Dan Abu Nawas seperti biasa kembali ke taman istana, tertawa sendiri sambil meniup burung kertas kecilnya ke langit Baghdad yang biru. Kisah selanjutnya. Suatu hari di pasar Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan santai sambil menikmati angin sore. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh kerumunan orang yang tertawa terpingkal-pingkal. Di tengah kerumunan itu berdiri seorang lelaki dengan pakaian compang-camping, namun dengan ekspresi percaya diri bak seorang ulama besar. Siapa dia? Tanya Abu Nawas pada seorang pedagang. Itu orang gila, wahai Abu Nawas, tapi katanya ia ingin berdebat dengan siapa saja tentang segala hal. Abu Nawas mengangguk dan berjalan mendekat. Lelaki itu menatap Abu Nawas dengan tajam, lalu berkata, aha, kau pasti Abu Nawas si cerdik itu. Sini, berani tidak menjawab pertanyaan-pertanyaanku. Orang-orang bersorak, wah, ini pasti menarik. Abu Nawas tersenyum, silahkan tanyakan.
Tapi kau harus siap menerima jawabanku yang mungkin juga sinting. Baik, seru si Sinting sambil menepuk dadanya. Pertanyaan pertama, jika seekor unta berlari ke barat, ekornya mengarah kemana? Abu Nawas menjawab, tergantung. Jika ia berlari mundur, ekornya ke timur, tapi kalau ia salto, mungkin ke atas. Orang-orang tertawa. Si Sinting mencatat sesuatu di tanah dengan ranting, lalu mengangguk. Pertanyaan kedua, katanya dengan semangat, berapa liter air dibutuhkan untuk mengisi kolam yang kosong jika kolamnya hanya ada di dalam mimpi? Abu Nawas mengangguk bijak. Itu mudah, sebanyak mimpi yang bisa kau bawa dalam ember tidurmu. Semua yang menonton tertawa makin keras. Si Sinting mulai garuk-garuk kepala. Tapi kalau aku tak tidur, bagaimana aku bisa bermimpi? Tanya si Sinting bingung. Itu artinya kau sudah bangun, jadi tak perlu isi kolam mimpi, isi saja perutmu. Gelak tawa kembali pecah. Si Sinting tidak mau kalah. Lalu ia berkata, pertanyaan terakhir, jika aku makan nasi, lalu berpikir aku makan roti, apakah perutku kenyang karena nasi atau roti? Abu Nawas mendekat dan berkata dengan serius, kalau kau berpikir makan roti tapi perutmu diisi nasi, maka perutmu kenyang karena nasi, tapi hatimu kenyang karena imajinasi. Si Sinting melongo. Ia menatap Abu Nawas lekat-lekat lalu berkata, wahai Abu Nawas, ternyata aku tidak gila. Aku cuma belum ketemu lawan debat yang cocok. Abu Nawas tertawa dan menepuk bahunya. Kita semua agak sinting kawan. Bedanya aku dibayar karena kecerdikanku, kau karena keanehanmu. Akhirnya mereka berdua duduk bersama minum teh sambil membahas hal-hal paling aneh yang bahkan tidak dimengerti oleh logika biasa. Kisah selanjutnya. Suatu pagi istana kerajaan tiba-tiba diliputi duka. Seorang pejabat tinggi kerajaan wafat secara mendadak tepat di hadapan sang raja saat sedang menghitung uang pajak rakyat. Kabar itu langsung menyebar cepat ke seluruh penjuru negeri. Ada yang bilang pejabat itu terkejut melihat banyak uang. Ada pula yang curiga ia tertimpa kutukan rakyat miskin yang dizalimi. Istana pun menjadi gaduh dengan bisik-bisik tak sedap. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, raja mengadakan upacara pemakaman megah di halaman istana. Semua pejabat hadir, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Tapi tiba-tiba seorang dukun tua berjubah gelap datang menembus kerumunan. Dengan suara berat ia berseru, "Yang mulia, aku bisa menghidupkan kembali orang mati." Semua mata memandangnya, setengah kagum, setengah ragu. Dukun itu pun lanjut bicara, "Aku hanya minta 1000 dinar sebagai jaminan. Bila berhasil, tambahkan 2000 lagi. Bila gagal, silahkan hukum aku." Raja nyaris menyetujui tawaran itu. Matanya berbinar oleh harapan. Namun seorang penasihat kerajaan yang cerdik segera membisik, "Yang mulia, bagaimana jika kita meminta Abu Nawas mengujinya dahulu sebelum uang negara melayang?" Tak lama Abu Nawas muncul. Wajahnya serius, tapi mata jenakanya menyapu seluruh hadirin. Ia mendekati si dukun dan bertanya tenang, "Benarkah engkau bisa menghidupkan orang mati?" Sang dukun menjawab yakin, "Tentu. Aku hanya butuh ruang tenang, air mawar, dan waktu 3 jam." Abu Nawas mengangguk pelan, lalu tiba-tiba berkata, "Baiklah, sebelum engkau menghidupkan, aku ingin mengujimu dengan hal sederhana lebih dahulu." Semua menahan nafas. "Bukan menghidupkan mayat," lanjut Abu Nawas, "tapi cukup suruh mayat ini berdiri sendiri dulu." Suasana hening. Wajah sang dukun pucat. "Apa maksudmu?" katanya tergagap. Abu Nawas tersenyum penuh teka-teki. "Kalau kamu memang bisa menghidupkan, menyuruhnya berdiri pasti lebih mudah, bukan?"
Cobalah, kami ingin melihatnya berdiri. Sang dukun panik. Itu tidak mungkin, mayat, ya pasti rebahan. Abu Nawas melangkah maju, suaranya lantang. Nah, kalau menyuruh berdiri saja tak sanggup, bagaimana mungkin kau bisa menghidupkannya? Bukankah berdiri itu bagian dari hidup? Raja tertawa terbahak-bahak. Para prajurit pun akhirnya menyadari tipuan itu dan ikut tergelak. Sang dukun yang wajahnya kini pucat pasi langsung kabur terbirit-birit, bahkan nyaris jatuh tertimpa keranda mayat. Sebelum ia lenyap dari pandangan, raja berseru sambil tersenyum, "Abu Nawas, engkau memang tidak menghidupkan orang mati, tapi kau telah menghidupkan akal sehat kami yang nyaris mati." Cerita selanjutnya. Pada suatu malam yang sunyi di istana Baghdad, Raja Harun ar-Rasyid duduk termenung di singgasananya. Bulan purnama bersinar terang menembus jendela istana, menambah suasana hening dan hikmat. Malam itu, Raja Harun memanggil para ahli nuju istana, yaitu orang-orang yang mengaku bisa membaca masa depan dan menafsirkan takdir hanya dengan menatap bintang-bintang. "Aku ingin tahu," kata raja, "siapa di antara kalian yang benar-benar bijak. Malam ini aku akan mengadakan debat terbuka." Para ahli nuju menunduk hormat, namun tiba-tiba raja melanjutkan, "Dan aku juga mengundang Abu Nawas untuk ikut dalam debat ini." Para ahli nuju saling berpandangan. Mereka tertawa pelan. "Abu Nawas, apa yang bisa dilakukan tukang lawak itu dalam debat tentang takdir dan bintang?" bisik mereka meremehkan. Tak lama, Abu Nawas masuk dengan langkah santai. Jubah putihnya berkibar pelan tertiup angin malam. Wajahnya tenang, matanya bersinar cerdas. "Wahai raja, hamba datang menemui undangan baginda," ucap Abu Nawas sambil menunduk hormat. Raja tersenyum. "Baik, para ahli nuju, sampaikan pendapat kalian tentang nasib manusia." Ahli nuju pertama berkata, "Nasib manusia sepenuhnya ditentukan oleh garis bintang mereka sejak lahir." Ahli nuju kedua menimpali, "Benar, tidak ada yang bisa melawan takdir bintang." Abu Nawas mendengarkan sambil menahan tawa. Ia pun berkata, "Wahai para ahli nuju, jika begitu, apakah kalian bisa menebak nasib kalian sendiri besok pagi?" Mereka terdiam. "Jika bintang kalian berkata besok kalian akan mati, apa kalian akan pasrah dan tidur nyenyak malam ini?" lanjut Abu Nawas. Para ahli nuju mulai gelisah. Abu Nawas mendekat, menatap mereka dengan sorot tajam penuh wibawa. "Ketahuilah," katanya lantang, "takdir memang ditentukan oleh Allah. Namun Allah juga memberi manusia akal untuk memilih dan berusaha. Jika hanya menatap bintang tanpa berbuat baik dan berhati bersih, maka bintang itu tak akan menolong kalian di akhirat nanti." Para ahli nuju menunduk malu. Raja Harun tertawa puas. "Wahai Abu Nawas, sekali lagi engkau menunjukkan bahwa ilmu, akal, dan iman jauh lebih penting daripada sekedar menebak nasib," ujar raja. Abu Nawas tersenyum. "Hamba hanya ingin mengingatkan raja bahwa masa depan manusia bukan ditentukan oleh bintang, melainkan oleh amal baik dan izinnya." Malam itu debat pun selesai. Para ahli nuju pulang dengan wajah pucat, sementara Abu Nawas berjalan keluar istana dengan langkah ringan, menatap bulan purnama sambil berbisik. Bulan bersinar karena cahaya matahari, dan manusia bersinar karena cahaya kebaikan di hatinya. Pada sore harinya, Abu Nawas sedang berjalan pulang dari masjid. Di tepi jalan,
Ia melihat seorang anak laki-laki kecil duduk menunduk, wajahnya pucat, bajunya compang-camping, tangisnya ditahan meski matanya sembab. Abu Nawas pun mendekat. "Kenapa kau menangis di sini sendirian, nak?" tanyanya lembut. Anak itu menatapnya sedih. "Aku tidak punya siapa-siapa, Tuan. Ayah dan ibuku sudah meninggal. Rumah dan ladang warisan ayahku dirampas orang jahat. Sekarang aku hanya tidur di bawah pohon." Abu Nawas menahan napas. Matanya menatap langit senja yang mulai temaram. "Siapa yang merampas hartamu, nak?" tanyanya pelan namun tajam. "Seorang saudagar kaya di pasar, Tuan. Katanya hutang ayahku padanya belum lunas, padahal ayahku sudah membayar sebelum wafat." Abu Nawas menepuk bahu si anak. "Jangan khawatir, nak. Besok aku akan kembali ke rumahmu." Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi toko saudagar kaya itu. Ia berpakaian sederhana, hanya membawa kantong kecil di tangannya. "Salam sejahtera, Tuan saudagar," sapa Abu Nawas. Saudagar menatapnya malas. "Apa mau pengemis sepertimu di tokoku?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Aku hanya mau menukar benda ini, Tuan, dengan rumah anak yatim yang kau rampas." Saudagar itu tertawa terbahak-bahak. "Menukar rumah dengan kantong kecilmu? Kau gila?" Abu Nawas membuka kantongnya pelan. Di dalamnya ada batu hitam kecil yang mengkilap, memancarkan cahaya saat terkena sinar matahari. "Ini adalah batu penarik harta. Siapapun yang memilikinya, emas dan perak akan datang kepadanya seperti air bah," kata Abu Nawas meyakinkan. Saudagar itu menatap batu itu dengan mata berbinar. "Benarkah? Kalau begitu, tukar dengan rumah anak yatim itu. Bahkan kalau kau mau, ambil juga kebun belakang rumah itu." Abu Nawas tersenyum, lalu menyerahkan batu itu. "Ingat, batu ini hanya akan bekerja jika pemiliknya tidak rakus dan tidak menindas anak yatim." Saudagar itu tertawa meremehkan. Ia langsung mengirim utusan memanggil anak yatim tersebut, menyerahkan surat rumah dan kunci kebun. Anak itu meneteskan air mata haru, menatap Abu Nawas dengan penuh rasa syukur. Malamnya, saudagar kaya itu menunggu emas dan perak datang ke rumahnya. Namun sampai ayam berkokok, tak ada satu keping pun yang muncul. Ia marah besar. Esoknya, ia mencari Abu Nawas ke seluruh Baghdad. Saat bertemu, ia mengamuk. "Batu ini tidak ada gunanya. Kau menipuku, Abu Nawas." Abu Nawas hanya tersenyum tenang. "Aku sudah bilang, batu ini hanya berguna bagi orang yang tidak rakus dan tidak menindas anak yatim. Jadi sebenarnya batu itu bekerja. Lihatlah, sekarang anak yatim itu kembali punya rumah dan kau kehilangan keserakahanmu meski hanya sebentar." Saudagar itu terdiam, hatinya tersentak oleh kata-kata Abu Nawas yang menohok. Perlahan ia menunduk, malu pada dirinya sendiri. Sejak hari itu, anak yatim tersebut tinggal di rumahnya dengan tenang. Sedangkan sang saudagar mulai berubah. Ia belajar berbagi dan tak lagi menindas orang miskin. Dan Abu Nawas pun berjalan pulang dengan hati lapang, sambil berbisik pelan, menipu orang jahat demi menolong anak yatim adalah tipu daya yang akan selalu diridhoi oleh Tuhan. Saat menjelang sore, di balairung istana, seorang ulama istana berdiri dengan dada membusung. Ia dikenal lantang dalam ceramah, sorbannya panjang dan wajahnya selalu tampak serius. Ia mendekati Raja Harun ar-Rasyid dan berkata, "Wahai Paduka, negeri ini butuh pembersihan. Banyak orang mengaku beriman, padahal lalai dari agama.
izinkan hamba menilai siapa yang sungguh-sungguh beriman di Baghdad." Raja pun mengangguk. Namun sebelum perintah itu dijalankan, ia memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," kata sang raja, "bagaimana jika engkau saja yang menilai keimanan rakyatku? Engkau terkenal bijak dan kadang nyeleneh." Abu Nawas tersenyum simpul. "Ampun Paduka yang mulia, menilai iman seseorang adalah tugas berat. Tapi jika Paduka mengizinkan, hamba akan mencobanya dengan cara hamba sendiri." Keesokan harinya, Abu Nawas berdiri di tengah pasar, membawa sebuah timbangan besar dari kayu dengan tulisan aneh, "Penimbang keimanan, gratis tanpa syarat." Orang-orang segera berkerumun. Seorang lelaki bersorban rapi dan baju putih bersih maju paling depan. Wajahnya penuh percaya diri. "Aku yang pertama. Aku imam masjid, mengajar kitab, dan setiap hari berpuasa sunnah." Abu Nawas tersenyum. Ia berkata, "Silahkan berdiri di atas timbangan ini." Saat lelaki itu naik, Abu Nawas memasukkan beberapa benda ke sisi timbangan lainnya. Sebuah tasbih dari emas, sepotong pakaian lusuh, dan kain sajadah yang sobek. Lalu ia menimbang, pura-pura menghitung. "Wah, nilainya hanya setengah dari penuh," ucap Abu Nawas. "Sayang sekali, masih terlalu berat di lidah, ringan di hati." Orang-orang terdiam. Lelaki itu marah dan pergi dengan wajah merah padam. Kemudian datang seorang wanita tua, pakaiannya compang-camping, tangannya membawa keranjang kurma. Ia hanya tersenyum malu-malu. "Aku hanya bisa sholat 5 waktu, tak hafal banyak ayat, kadang lupa puasa Senin Kemis," katanya lirih. Abu Nawas menyuruhnya naik ke timbangan. Kali ini ia meletakkan sepotong roti, air mata, dan sebuah sapu dari daun kering. Ia menimbang lalu berkata pelan, "Subhanallah, keimananmu hampir penuh, karena kau tidak sibuk menghitung amal, tapi sibuk menjalani hidup dengan ikhlas." Kerumunan mulai gelisah. Beberapa orang yang tadinya sombong mulai tertunduk. Tiba-tiba ulama istana datang. Ia berteriak, "Ini penghinaan. Iman tak bisa diukur dengan kayu dan benda remeh seperti itu." Abu Nawas menunduk hormat. "Benar Tuan, maka dari itu hamba tak benar-benar menimbang. Hamba hanya mencerminkan isi hati lewat simbol." Ia mendekat dan berbisik, "Tuan, iman yang paling keras diucapkan, seringkali yang paling rapuh, tapi iman yang tak disebut-sebut bisa jadi yang paling kuat." Seketika suasana sunyi. Raja Harun ar-Rasyid yang menyaksikan dari balkon pun mengangguk pelan. Hari itu pasar Baghdad belajar satu hal: keimanan bukan tentang penampilan, bukan tentang kata-kata, tapi tentang akhlak, keikhlasan, dan rendah hati. Dan Abu Nawas seperti biasa tidak menggurui dengan suara keras, tapi dengan sindiran yang menampar tanpa membuat malu. Iman sejati bukan yang paling keras disuarakan, tapi yang paling tulus dijalankan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.